Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng meriksani teng videonya Mama Gading 25. Oke, kali ini aku akan kasih lihat ke kalian tempat wisata atau tempat nongkrong di deket rumah aku. Ya, ini bener-bener deket, perjalanan sekitar 2 menit aja udah sampai lihat view yang hijau indah sekali seperti ini. Untuk melihat pemandangan yang indah seperti ini gratis, tidak ada tiket apapun. Paling yang mau nongki sambil minum atau makan itu ada warungnya. Untuk tempat wisatanya biasa dikenal dengan Kamprit. Cari aja di Google Map Kamprit gitu ya, wisata Kamprit, udah sampai. Untuk makanannya juga enak-enak, terus murah-murah juga. Pecel itu harganya ada yang 6.000, 12.000 gitu. Untuk malam harinya aku share ini kegiatan kita di kampung ya, seperti ini teman-teman kerjanya. Kota Purbalingga itu dikenal dengan wig ya, bener, dan bulu mata itu bener banget. Dan untuk orang tua-tuanya kalau di daerah Tumanggal atau Tegal itu masih mengenal kerjaan seperti ngantih begini. Ini udah berjalan sekitar puluhan tahun. Ini bahan bakunya dari kapas, terus diolah dari pabriknya, sama pabriknya dikasih ke bos-bos atau pengepul kapas yang deket rumah aku ini. Dan untuk sistem kerjanya sih nggak ditarget, cuma ini setiap orang kadang dikasih per 5 kilo kapas atau 10 kilo. Tergantung orang yang kerjanya cepet pasti dikasihnya banyak. Untuk yang udah menjadi benang, kapas yang udah jadi benang itu harga per kilonya 30.000. Untuk harga segitu di sini udah lumayan cukup ya, karena ketimbang kita nganggur, tidak ada kerjaan ya, yang bisa dikerjain di rumah ya kita kerjain. Ada juga untuk bulu mata dan wig itu juga bisa dikerjain di rumah. Cuma itu lebih telaten banget gitu ya, itu fokusnya di mata. Karena untuk jaring-jaring wig itu sangat kecil-kecil banget, dan untuk bekerja seperti orang tua gitu kayaknya lebih susah banget sih ya untuk bisanya. Cuma kalau kerjaan nanti ini yang kapas dibuat jadi benang ini agak lebih mudah untuk dikerjakan seperti orang tua atau anak muda yang mau latihan juga bisa. Dan teruntuk aku masih proses latihan ya, sedikit demi sedikit untuk lancarin untuk pembuatan benang ini. Sinambi ngeliatin Mbah Ngantih yang bikin benang, aku sinambi ngomong terus sinambi makan. Ya bener banget, ini makan malam, aku kemalaman untuk makannya karena aku lagi fokus untuk latihan ngantih, jadi lagi seneng aja sampai agak untuk jadwal makannya tuh agak mundur gitu ya, maju gitu. Aku sih untuk tahap seperti ini belum bisa ngantih sendiri ya, masih ikut mbah aku ngantihnya karena aku belum bisa fokus untuk ngantih ya, karena dua anak aku ini super aktif ya, kalau nggak dijagain takutnya nanti mereka berantem. Untuk menu makanan malam ini aku tadi pagi bikin tempe campur welok atau labu siam, ditumis aja karena itu lebih cocok dan lebih nikmat aja sih ya menurut aku. Dan untuk di jendela itu kalau malam-malam lumayan serem juga ya, karena belum aku kasih korden, jadinya itu kan kacanya tembus pandang gitu loh teman-teman. Aku tag videonya ada sekitar 3 harian. Untuk ini keesokan paginya lagi, ini aku habis belanja dari tukang sayur keliling. Ini aku tadi habis belanja ayam sekitar hampir 4 kilo, cuma nggak 4 kilo pas gitu ya. Untuk harga ayam per kilonya 28.000. Tadi aku habis sekitar 93.000, hampir 100 ya. Kalau menurutku di sini masih termasuk mahal ya, biasanya itu ayam per kilonya 22.000. Bahkan kalau Bada Haji itu bisa nyampe per kilonya 15.000. Dan untuk harga telur katanya sekarang per 1 kilonya 30.000. Untuk harga pokok akhir-akhir tahun itu biasanya emang lebih mahal karena katanya untuk tahun baruan gitu loh teman-teman. Harga cabai aku beli sekitar 1 ons ini 5.000, dan cabai cengis hijaunya ini 5.000 juga.
Aku juga beli kerupuk mentah ini setengah kilo, harganya 10.000. Aku juga beli dage atau more, itu harganya itu satunya 1.000-an, aku beli 3. Untuk sopnya 2 bungkus 5.000. Kalau untuk sayur-sayuran lumayan agak miring ya di kampung harganya. Oh iya, aku juga beli tomat itu 3 biji, gede-gede banget, itu satunya 1.000-an. Alhamdulillah ya, masih bisa untuk belanja, untuk bisa makan setiap harinya. Kalau di kampung biasa sih, kalau nggak ada sayuran, tukang sayur jualan, paling kita cari di sekitaran kebun, seadanya aja, senemunya, yang penting bisa dimasak, bisa ada lauk, bisa dimakan. Biasa ya teman-teman, ini kalau punya anak bocil itu pasti nggak mau lihat emaknya nganggur. Kalau lagi makan aja masih direcokin, tapi dinikmatin aja biar kenyang, biar badannya sehat gitu ya. Dan ini anak aku udah mulai rewel banget, kayaknya mau minta tidur dianya. Untuk menunya hari ini aku mau bikin sayur sop tulang ayam, karena tadi aku nyuruh Mbak Uti untuk pisahin antara kepala terus sayap, ceker gitu ya, untuk dibikin sop aja. Walaupun ini cuma 2 bungkus, tapi ini cukup banget buat kita. Ini untuk leher ayamnya aku potong jadi 2 aja biar nggak kepanjangan. Dan untuk ayamnya juga ini udah aku cuci bersih, aku langsung masukin aja ke pancinya, tapi nanti pas buangin itu loh, apa, buih-buih dari ayamnya itu nggak aku rekod ya, aku buangin, kata mbak aku tuh biar nggak amis. Dan untuk sayurannya aku potongin sembarang aja sesuai selera. Tadi pas proses bikin sayur sopnya udah aku video teman-teman, cuma nggak tahu kenapa ini nggak bisa di save gitu. Jadi untuk video sayur sopnya ala kadarnya aja ya. Nggak tahu kenapa, padahal rumah aku kan agak lumayan jauh dari jalan, tapi anak aku tuh telinganya denger banget kalau ada orang jualan. Ini mereka tadi denger katanya ada roti anget gitu, mereka mau beli. Aslinya ini per piecesnya itu harganya 2.000, cuma kata tukang yang jualannya, aku kan kasih uang 5.000, katanya aku gratisin satu aja ya gitu. Alhamdulillah, ini bener-bener masih panas loh teman-teman, berarti kayaknya orang yang jualan itu deket-deket juga dari rumah aku ya. Dan untuk isiannya juga banyak, selainya juga banyak, terus kalau ampas kelapa itu juga banyak, kacang hijaunya juga banyak. Aku suka banget sih ini rotinya bener-bener enak, pas anget-anget gitu enak banget loh teman-teman. Anak aku aja 2 ini dia habis satu bungkus ini, katanya enak banget mah gitu. Yang penting ini kan jajanannya sehat, jadi aku iyain aja kalau minta roti ya, karena aku nggak bisa bikin roti seperti ini. Oh ya, terima kasih banyak yang udah mau subscribe channel aku, dan terima kasih banyak juga yang udah mau nonton dari awal sampai habis videonya Mama Gading. Aku hanya bisa membalas dengan doa-doa. Semoga kalian itu sehat-sehat, terus diberikan keselamatan, terus diberikan panjang umur. Amin, amin. Dan untuk malam harinya ini ternyata kakung aku mau berangkat kerja, mau ke Jakarta. Katanya penghasilan di kampung itu nggak cukup, karena kan kakung aku petani gula merah. Untuk sehari itu paling dapat 2 kilo, dan per kilonya itu hanya 13.000 teman-teman. Jadi banyak kemungkinan itu nggak menyukupi untuk kesehariannya. Aku hanya berdoa semoga para pejuang nafkah itu sehat-sehat gitu ya, amin ya Allah. Ini untuk travelnya, karena kakung aku tuh berangkatnya pakai travelnya udah datang. Ini udah sekitaran jam 6:30 abis maghriban, jadi kakung aku mau berangkat. Selamat sampai tujuan ya Kung. Biasanya untuk biaya travel dari kampung aku ke Jakarta itu sekitar 250. Kayaknya kalau bis, kalau nggak salah sekitar 140 atau 150-an gitu loh teman-teman. Cuma kan kalau proyek ini, apalagi kakung aku baru pertama kali mau berangkat setelah sekian lama, belum tahu tempatnya juga, jadi mau pakai travel aja, nanti ditunjukin alamatnya sama tukang travelnya.
Ya teman-teman, ini udah gelap banget ya, 6:30, dan itu udah kelihatan ada lampu-lampu mobilnya. Sampai di sini untuk videonya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.